Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dicek oleh customer service apakah di kelurahan kami ini sudah ada distributornya atau belum. Nah, pada saat itu kebetulan di kelurahan saya masih kosong atau tidak ada distributornya. Oleh karena itu, kami mendaftar dengan membayar uang registrasi senilai 1,5 juta dan membeli paket perdana emasnya senilai 4,5 juta. Dari uang registrasi 1,5 tersebut, kami juga memperoleh spanduk, faktur penjualan, kartu flash untuk anggota distributor, di mana di situ nama kita tercantum beserta nomor ID-nya, dan mendapatkan aksesoris dari perusahaan berupa kotak kecil yang bisa digunakan untuk menyimpan emas. Nah, selain itu juga nama kami terdaftar di website perusahaan beserta nomor telepon kami. Ini berguna untuk para pembeli yang ingin membeli emas bisa langsung menghubungi nomor distributor yang tertera di website. Dan yang berikutnya, dari membayar registrasi tersebut, kami mendapatkan harga khusus dari perusahaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana hukum membayar registrasi distributor ini, Ustaz? Baik. Begitu, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk emasnya tunai, Bu, ya? Iya. Maksudnya, untuk emasnya tunai. Jika Ibu bayar 4,5 juta, fisik emasnya juga ada di tempat? Iya, saya pakai wakil gitu. Jadi teman saya serahkan uang untuk daftarkan gitu, Ustaz. Oh, begitu. Baik. Iya. Pertanyaannya tuh ya sebenarnya registrasinya ini, Ustaz. 1,5 juta itu hukumnya seperti apa? Karena selain kita membeli, kita dapat tadi fasilitas tadi, kita juga mendapatkan potongan harga khusus dari emas itu. Begitu, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, dalam masalah bisnis itu kadang memang orang menaikkan harga karena ada layanan yang lebih yang mau dia berikan. Intinya begini, jadi objek transaksi, objek akad itu kan ada objek utama dan ada objek pelengkap. Ada objek utama dan ada objek pelengkap. Jika orang melakukan suatu akad, lalu objek pelengkap ini harus diikutkan. Karena kalau tidak, objek utama itu tidak bisa berfungsi dengan maksimal, maka mengakadkan dua objek ini dalam satu akad bersama hukumnya boleh. Contohnya, ya, ada orang beli tanah, maka di saat yang sama dia juga harus membeli akses menuju tanah itu. Misalnya dia beli sawah, tapi sawah itu ada di dalam, Pak, dan itu mau dipakai rumah atau perumahan. Oh, berarti Anda juga harus membeli sawah atau tanah kanan kirinya untuk akses jalan. Jalan besarnya misalnya 100 meter di sana. Nah, terus untuk ke akses tanah kamu gimana? Saya akan beli tanah kanan kiri ini. Kemudian dijadikan sebagai harga include. Maka siapapun yang nanti akan beli coupling di tempat saya ini, dia juga harus nanggung jalan yang sudah kami buatkan ini. Sehingga harganya jadi naik. Berarti yang utama adalah tanah dia, pelengkapnya adalah akses untuk menuju tanah itu. Ada orang misalnya membeli motor, ya.
Dan motor itu tidak mungkin bisa dihidupkan tanpa BBM, tanpa bensin. Akhirnya, dan itu kosong, motornya kosong, nggak ada BBM. Pak, ini harga motor 10 juta, harga bensinnya 10.000. Ya, sehingga Anda harus beli 10 juta 10.000. Kalau enggak, nanti motornya nggak fungsi. Itu bisa, karena dia sebagai pelengkap. Nah, yang biasanya saya jadikan sebagai contoh untuk bahas ini adalah bisnis franchise gitu ya. Dalam bisnis waralaba franchise itu kan ada yang utama, yaitu brand. Brand ini utama. Pelengkapnya apa? Pelengkapnya SOP, kemudian bahan baku, dan seterusnya. Brand ini tidak akan bisa memenuhi standar kalau ternyata orang menggunakan bahan baku yang lain dan SOP yang lain. Ya. Misalnya Anda mau menggunakan brand misalnya brand makanan tertentu, ya, KFC misalnya. Kemudian Anda SOP-nya SOP ayam bakar, ya. Bahan bakunya bahan baku gudeg. Ayo ora dadi. Ini KFC-mu kok manis gitu ya. Warnanya ireng. Oh, ini Pak, kami berinovasi. Ya nggak jadi nanti. Sehingga Anda akan melanggar. Brand kayak gini berarti harus ada keseragaman produk. Maka di saat Anda berakad dengan objek brand, Anda juga harus melakukan akad dengan pelengkapnya. SOP-nya Anda harus sewa, bahan bakunya Anda harus beli di tempat itu. Karena kalau enggak, nanti standarnya beda. Sehingga ini diminta untuk beli. Saya kepentingannya brand kok suruh minta beli ini. Kalau Anda nggak seperti ini, nanti brandnya nggak seragam. Baik, kembali kepada tadi. Jika biaya registrasi yang nilainya 1,5 juta, itu adalah pelengkap utama Anda bisa jualan emas mini tadi ya. Pelengkap utamanya. Karena kalau tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Lalu Anda diminta bayar itu. Dan apa yang Anda dapatkan senilai. Sehingga terjadilah keseimbangan iwad sama dengan muawad dalam akad muawadhah. Ini 1,5 juta, yang ini adalah manfaat yang Anda dapatkan. Ada keseimbangan, artinya Anda setuju dengan nilai sekian bisa mendapatkan banyak manfaat yang tadi diberikan. Ada spanduk, kemudian apa tadi deh? Kartu penjualan, aksesoris, akses website, harga khusus, dan seterusnya. Kalau harga khusus ini selama ini bukan yang bagian utama, harga khusus ya. Insya Allah bukan goror. Sehingga harga khusus itu harga distributor. Karena Anda jadi distributor dikasih harga khusus. Tapi kalau begini, kamu bayar 1,5 juta, terus saya dapat apa? Nanti dapat harga khusus. Dapat harga khusus. Ini goror. Kok bisa disebut goror? Ini kan sama dengan membeli diskon, membeli peluang diskon, bukan diskon ya. Membeli peluang diskon dengan harga 1,5 juta. Iwad sama dengan muawad. Iwad sama dengan muawad. $1,5 juta, yang ini peluang diskon. Kok bisa Pak disebut peluang? Kan diskonnya sudah pasti. Nominal diskonnya nilai diskonnya pasti. Tapi seberapa sering Anda belanja, pasti nggak? Pasti atau tidak? Tidak. Sehingga Anda dikasih, nanti kamu setiap belanja di sini dapat 30% diskonnya. Cuman syaratnya kamu harus bayar 1,5 juta. Bayarlah kita 1,5 juta. Setelah kita bayar, terus kita beli emas sekian gram. Setelah itu dalam waktu yang lama nggak pernah beli lagi. Kenapa? Nggak laku emas Anda. Berarti Anda kehilangan peluang dapat potongan tadi. Potongan 30% itu kan tidak Anda manfaatkan. Selain hanya kesempatan yang pertama saja, karena setelah itu Anda tidak menggunakannya. Itulah yang dimaksud kenapa dalam pembayaran yang di situ hanya peluang diskon saja masuk dalam kategori goror.
Tapi kalau ini hanya salah satu unsur, yang utama adalah yang lain, ya. Ada website, ada akses, ada ini, dan itu menurut Anda, ya ini kurang lebih ya senilai dengan 1,5 juta, insya Allah tidak masalah. Wallah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ